Assalamualaikum semua. Mulai ke? Ya Allah, bertanya lagi dia dah. Bising ya kita tuh. Aku mau perkenalkan diri loh. Halo semua, saya. Jadi hari ini aku mau ke kampus ngerjain. Siapa nih? Hai, saya. Kau rupanya. Maaf ya, tak sengaja. Maaf. Ya, aku tak sengaja gak. Maaf ya. Jadi ke kita ngerjakan tugas? Jadilah. Siapa satunya lagi ya kelompok kita? Kan kita 3 orang. Ya siapa ya? Halo semua, saya. Oi, kita dua, cepatlah, katanya nak bikin video. Nanti telat nih, keburu dosen masuk. Oi. Yuk. Cepali. Ayo cepatlah. Keduluan Pak Ketu. Gantengnya. Assalamualaikum. Pandai kita dua nih nak ngegombal Pak Ketu kita. Biasalah. Nis, jadi konsep tugas kita ini mau yang kayak gimana? Yang kayak video-video dubbing jak lah. Kita kelompok berapa ya? Lupa aku. Ya Allah, tengok nah depan, kelompok berapa? Jadi kami akan membahas tentang bea masuk. Lama agak kau Nis bacanya Nis? Sabar Ali, benda ni mau ditulis. Oh, mau ditulis. Okey lah. Kita dua ni lalu berkelahi pula. Dah lah, aku dulu je lah ya yang ngomong pertama. Okey, jadi di sini kami akan membahas mengenai bea masuk dan bea masuk tambahan. Oke, sebelumnya apa sih itu bea masuk? Bea masuk adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang yang diimpor untuk dipakai. Secara umum, setiap barang yang dimasukkan ke daerah pabean terutang bea masuk. Namun, demikian kewajiban membayar bea masuk tidaklah pada saat barang masuk daerah pabean, tapi pada saat barang tersebut diimpor untuk dipakai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lili. Selanjutnya yaitu bea masuk dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu 1. Bea masuk yang berlaku umum, di mana besarnya tarif bea masuk dapat dilihat pada buku tarif kepabeanan Indonesia atau BTKI. Yang kedua yaitu bea masuk khusus berupa bea masuk dan anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan. Tarif bea masuk setinggi-tingginya 40% dari nilai pabean untuk perhitungan bea masuk. Namun, diberikan pengecualian di mana untuk barang-barang tertentu dapat dikenakan tarif berbeda dari tarif paling tinggi sebesar 40%. Selanjutnya, tarif bea masuk. Mengenai tarif bea masuk merupakan elemen penting untuk menghitung besarnya pungutan impor. Dalam terminologi kepabeanan, terkait dengan tarif bea masuk ini dikenal adanya tarif Most Favored Nation atau MFN dan ada juga tarif preferensi. Tarif bea masuk juga terbagi lagi ke dalam 2 jenis, yaitu tarif ad valorem dan tarif ad naturam atau spesifik. Tarif ad valorem dan tarif spesifik. Tarif bea masuk sendiri terdiri menjadi 2, yaitu ad valorem dan ad naturam. Tarif ad valorem adalah tarif dalam bentuk persentase dari nilai pabean, sedangkan tarif ad naturam adalah tarif spesifik rupiah per satu barang. Bagian besar tarif bea masuk berbentuk tarif ad valorem, hanya sebagian kecil yang berbentuk tarif ad naturam. Barang-barang yang dikenakan tarif ad naturam atau spesifik antara lain adalah beras, gula, film, dan bir. Beras dan gula termasuk juga di dalamnya tepung beras dikenakan tarif spesifik dengan satuan kilogram. Film dikenakan tarif spesifik dengan satuan menit, sedangkan bir dikenakan tarif spesifik per liter. Selanjutnya, tarif MFN dikenakan terhadap semua importasi yang tidak tercakup dalam perjanjian Free Trade Area atau perjanjian kenegaraan lainnya. Importasi yang dilengkapi dengan Certificate of Origin, namun COO tersebut tidak diterima atau digugurkan, juga dikenakan tarif MFN ini. Untuk penggunaan tarif preferensi, wajib dilengkapi dengan surat keterangan asal atau Certificate of Origin. Selanjutnya, bea masuk tambahan. Selain bea masuk, barang impor juga bisa dikenakan bea masuk tambahan. Bea masuk tambahan ini terdiri bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan. Bea masuk tambahan ini ada yang bersifat sementara, tapi ada juga yang berlaku tanpa batasan waktu.
Sesuai namanya, bea masuk tambahan ini akan menambah besarnya bea masuk yang harus dibayar. Berbeda dengan tarif preferensi yang penggunaannya menghentikan tarif MPFN. Barang impor yang terkena bea masuk tambahan tetap diharuskan membayar bea masuk, baik itu menggunakan tarif MPN ataupun tarif preferensi. Bea masuk anti-dumping. Bea masuk anti-dumping atau BMAD adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian. Yang dimaksud barang dumping adalah barang yang diimpor dengan tingkat harga ekspor yang lebih rendah dari nilai normalnya di negara pengekspor. Bea masuk anti-dumping sementara adalah pungutan negara yang dikenakan pada masa penyelidikan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bea masuk anti-dumping dikenakan terhadap barang impor setinggi-tingginya sebesar selisih antara nilai normal dan nilai ekspor dari barang tersebut. Yang dimaksud dengan nilai normal adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang sejenis dalam perdagangan pada umumnya di pasar domestik negara pengekspor untuk tujuan konsumsi. Sedangkan yang dimaksud dengan harga ekspor adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang yang diekspor ke daerah pabean Indonesia. Selanjutnya, bea masuk imbalan. Bea masuk imbalan adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor mengandung subsidi yang menyebabkan kerugian. Yang dimaksud dengan subsidi adalah setiap bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah atau badan-badan pemerintah kepada perusahaan, industri, kelompok industri, atau eksportir. Bea masuk imbalan juga dapat dikenakan terhadap barang impor dalam hal barang tersebut, yaitu 1. Menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut. 2. Mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut. Atau 3. Menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri. Bea masuk imbalan dikenakan terhadap barang impor setinggi-tingginya sebesar selisih antara subsidi dengan biaya permohonan, tanggungan, atau pungutan lain yang dikeluarkan untuk memperoleh subsidi, atau pungutan yang dikenakan pada saat ekspor untuk mengganti subsidi yang diberikan kepada barang ekspor tersebut. Selanjutnya, bea masuk pembalasan. Bea masuk pembalasan dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif. Bea masuk ini dikenakan sebagai bentuk perlindungan negara atas produk dalam negeri yang diperlakukan secara tidak adil di negara lain. Perlakuan tidak adil atas produk yang kita ekspor dapat mengakibatkan kerugian serius pada industri dalam negeri. Selanjutnya, tanggung jawab atas bea masuk. Para pihak yang bertanggung jawab atas bea masuk untuk barang yang masih terutang bea masuk. Dengan demikian, para pihak yang terkait dengan barang impor dapat dikenakan tanggung jawab atas bea masuk suatu barang impor. Yang pertama yaitu tanggung jawab pengangkut. Pengangkut adalah mereka yang memberikan jasa pengangkutan barang baik melalui perairan, udara maupun darat. Berkaitan dengan tanggung jawab atas bea masuk dari barang yang diangkutnya, pengangkut berkewajiban untuk menyerahkan pemberitahuan pabean berupa rencana kedatangan sarana pengangkutnya dan memberitahukan barang yang diangkutnya. Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean atau dari dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut atau RKSP ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut. Dikecualikan dari kewajiban menyerahkan RKSP ini jika alat angkut yang digunakan adalah angkutan darat. Tanggung jawab pengusaha TPS. Pengusaha TPS bertanggung jawab terhadap bea masuk yang terutang atas barang yang ditimbun di TPS-nya. Mengingat barang yang ditimbun di TPS merupakan barang yang melekat padanya hak negara atas pungutan impor, maka tanggung jawab pengusaha TPS dikenakan atas pelunasan bea masuk. Bila mana terdapat barang impor yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tempat penimbunannya, tanggung jawab ini disertakan pula konsekuensi penggunaan sanksi atas pelanggaran dari ketentuan yang berlaku. Pengusaha TPS dapat dibebaskan dari tanggung jawab pelunasan bea masuk bila mana barang musnah tanpa disengajakan. C. Tanggung jawab importir. Importir bertanggung jawab terhadap bea masuk yang terutang sejak tanggal pemberitahuan pabean atas barang impor. Importir baru bertanggung jawab atas bea masuk terhitung sejak diajukan atau didaftarkannya dokumen pemberitahuan pabean ke kantor pabean. Sebelum pemberitahuan pabean didaftarkan di kantor pabean, maka tanggung jawab atas pabean masuk berada pada pengusaha TPS. Tanggung jawab importir bukan hanya terhadap pelunasan bea masuk atau importasi barang yang dilakukannya.
Akan tetapi juga konsekuensi dari pemberitahuan impor barang yang disampaikan ke pihak bea dan cukai. Konsekuensi tersebut meliputi adanya pengenaan sanksi administrasi ataupun sanksi pidana atas pelanggaran dari ketentuan yang berlaku. D. Tanggung jawab PPJK. Perlu juga diketahui bahwa bila mana pemberitahuan pabean dikuasa importir kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK, maka tanggung jawab atas bea masuk tersebut beralih kepada pihak pengusaha pengurusan jasa kepabeanan bila mana pemilik barang tidak diketemukan. Selanjutnya yang terakhir yaitu tanggung jawab orang tua yang menguasai barang impor. Selain pengangkut, pengusaha TPS, dan importir, dimungkinkan adanya pihak lain yang menguasai barang impor. Berkaitan dengan tanggung jawab atas bea masuk, ditegaskan oleh ketentuan kepabeanan bahwa barang siapa kedapatan menguasai barang impor di tempat kedatangan sarana pengangkutan atau di daerah perbatasan yang ditunjuk, bertanggung jawab terhadap bea masuk yang terutang atas barang tersebut masuk adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang yang diimpor untuk dipakai. Sekian penjelasan materi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Jangan lupa Like, Komen. and subrek. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.